Baik. Terkait teknik pemaparan kisah dalam Al-Quran, itu Sayyid Qutb menjelaskan bahwa teknik pemaparan kisah dalam Al-Quran itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, berawal dari kesimpulan. Maksudnya di antara kisah yang dipaparkan dalam Al-Quran, ada yang diawali dari kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan rinciannya, yaitu dari fragmen pertama hingga fragmen terakhir. Contohnya kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Jadi kisah Nabi Yusuf itu dia simpulkan dulu Nabi Yusuf secara adanya kesimpulan terkait kisah di kucian kisah Nabi Yusuf. Kemudian teknik yang kedua itu berawal dari ringkasan kisah. Dalam hal ini kisah itu dimulai dari ringkasan, kemudian dilanjutkan rinciannya dari awal hingga akhir. Contohnya itu kisah Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi, yang mana kisah tersebut dimulai dari kisah secara garis besar. Mungkin teman-teman, apalagi ini hari Jumat kan, kita sering membaca sebagaimana sunnah Rasul itu membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Jadi sedikit mungkin kita telah. Jadi dalam surat Al-Kahfi itu digaris besarkan dulu itu terkait Ashabul Kahfi, kemudian diikuti dengan perincian-perincian kisahnya. Kemudian teknik yang ketiga itu berawal dari adegan klimaks. Maksudnya yaitu pola pemaparan kisah berawal dari adegan klimaks, kemudian diikuti rincian kisahnya sampai akhir. Kisah yang menggunakan pola ini atau kisah yang diawali dengan adegan klimaks itu antara lain kisah Musa dan Fir'aun dalam surah Al-Qasas ayat 3 sampai 5, yang mana berawal dari keganasan Fir'aun. Kemudian diikuti rincian-rincian kisah selanjutnya. Dengan dipilihnya pola pemaparan kisah pertama, kedua, dan ketiga, pembaca atau pendengar dapat mengetahui terlebih dahulu gambaran secara umum tentang suatu kisah dan mendorong mereka untuk segera mengetahui rinciannya. Jadi diawali dengan sesuatu yang klimaks, kemudian diikuti oleh rincian kisahnya. Kemudian yang keempat itu tekniknya itu tanpa pendahuluan. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat kisah-kisah yang tidak diawali dengan pendahuluan, tetapi langsung kepada materi. Contohnya itu seperti kisah Musa dalam mencari ilmu dalam surah Al-Kahfi, yang mana ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Itu terdapat di surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Dalam kisah tersebut di situ tidak digunakan pendahuluan, tetapi langsung pada materinya. Sekalipun pemaparan kisah dimulai tanpa pendahuluan, namun di dalamnya dimuat dialog. Jadi ada dialog di dalamnya atau peristiwa yang mengundang minat pembaca atau pendengar untuk mengetahui kisah tersebut sampai tuntas. Kemudian teknik kisah yang kelima itu penyisipan nasihat keagamaan. Ini tentu dalam setiap kisah itu ada nasihat-nasihat agama yang termuat di dalamnya. Jadi pemaparan kisah dalam Al-Quran sering disisipkan nasihat keagamaan. Nasihat itu antara lain berupa penegasan akan keesaan Allah dan keharusan beriman kepada hari akhir. Contohnya ketika Al-Quran menuturkan kisah Nabi Musa dalam surat Toha di ayat 9 sampai 98, di tengah-tengah kisah disisipkan nasihat tentang kemahagungan Tuhan dan juga terkait tentang hari kiamat. Dengan demikian, tema sentral dari ayat-ayat yang memuat kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah para nabi atau umat terdahulu. Namun secara perlahan, para pembaca digiring kepada ajaran agama yang bersifat universal. Jadi dia khusus ke umum. Jadi hal ini dapat dijadikan bukti bahwa komitmen kisah dalam Al-Quran terdapat tujuan agama yang sangat tinggi. Kemudian kisah-kisah dalam Al-Quran menurut Sayyid Qutb selalu tergantung dengan maksud dan tujuan keagamaan. Oleh karena itu, ketundukan menimbulkan bekas atau pengaruh yang jelas dalam cara pemaparan kisah. Baik berikut adalah pengaruh ketundukan kisah terhadap pesan dan nasihat agama. Jadi itu dibagi dalam beberapa poin. Jadi yang pertama itu, satu itu adanya pengulangan kisah atau repetisi. Jadi pengulangan ini tidak mencakup keseluruhan kisah, tetapi hanya mengulang beberapa episode saja dalam satu kisah. Dan kebanyakan berupa isyarat sekilas atau hal-hal yang dijadikan sebagai iktibar atau pelajaran di dalam kisah itu. Sedangkan kisah keseluruhan tidak terulang, kalaupun ada itu jarang sekali.
Nah, juga hanya karena adanya kesamaan khusus dalam konteks. Ketika seorang pembaca membaca episode yang terulang, sambil memperhatikan konteks yang ada di sana, akan ditemukan episode terulang tersebut. Artinya adanya konteks episode yang terulang tersebut sangat cocok dengan konteks awalnya. Nah, sebagai contohnya itu adalah kisah Nabi Musa, di mana kisah itu adalah yang paling banyak terulang dalam Al-Quran. Nah, jadi kisah Musa ini banyak termuat di dalam Al-Quran. Di surah Al-Kahfi ada, di Al-Qasas ada, dan beberapa surat lainnya. Nah, masing-masing pengulangan memiliki nasihat yang cocok sesuai dengan konteksnya. Jadi adanya penyesuaian penyampaian nasihat di dalamnya itu sesuai dengan konteks dari surat-surat tersebut. Nah, sedangkan episode-episode utamanya hampir tidak terulang. Nah, jika ada pengulangan satu episode, pasti episode itu datang dengan sesuatu yang baru dalam pengulangan. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua itu, kisah dipaparkan dengan maksud sesuai episode. Nah, terkadang kisah diceritakan dari awalnya, terkadang juga dari tengahnya, dan terkadang juga pada akhirnya. Nah, terkadang juga dikisahkan secara sempurna, terkadang cukup dengan beberapa episode saja. Nah, dan terkadang pula setengah-setengah atau sesuai dengan hikmah atau tujuan yang tersirat di dalamnya. Nah, hal itu menurut Said Kutub dikarenakan bahwa tujuan yang bersifat historis tidak ada sama sekali dalam tujuan-tujuan mendasar Al-Quran. Nah, kemudian dilihat dari pemunculan episode atau maksud dari sesuai episode ini, Said Kutub mengelompokkannya dalam beberapa hal. Ya, jadi yang pertama itu, satu, ada kalanya kisah dimulai dari episode pertama. Seperti kisah Nabi Adam, kisah Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain-lain, di mana masing-masing kelahirannya itu mengandung iktibar atau pelajaran. Kemudian yang kedua, ada kalanya kisah dipaparkan dari episode belakang. Nah, jadi secara nisbi, seperti kisah Nabi Yusuf yang diawali saat kanak-kanak, kemudian Nabi Ibrahim berawal dari muda, nah, Nabi Daud diambang dewasa, sebagaimana Nabi Sulaiman. Jadi dia dipaparkan dari belakang. Kemudian ada juga yang ketiga itu, ada juga kisah yang tidak dipaparkan kecuali dalam episode terakhir sekali, sebagaimana kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, dan lain-lain, di mana kisah mereka tidak dipaparkan kecuali episode risalah. Nah, sebab episode itulah yang terpenting dalam hidupnya dan mengandung hikmah. Kemudian sedangkan dari sisi panjang pendeknya kisah itu, saya tutup mengelompokkannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu, ada kisah yang secara rinci dipaparkan semua peristiwanya. Kemudian ada kisah yang dipaparkan sedang-sedang saja. Kemudian ada kisah dipaparkan juga dengan kisah yang pendek. Kemudian ada juga beberapa kisah yang hanya disinggung saja, tidak disebutkan dari kisah itu kecuali hanya sekilas sifat pelaku atau pemeran dalam kisah itu, seperti Nabi Idris, Nabi Ilyas, Zulkifli, dan lain-lain. Kisah seperti kisah orang yang membuat parit, Al-Kahfi, pembuat gua, dua anak Adam, dan lain-lain. Kemudian pengaruh ketundukan kisah terhadap pesan dan nasihat agama itu, yang ketiga, adanya penyisipan petunjuk keagamaan dalam kisah. Nah, orang yang menelusuri kisah-kisah dalam Al-Quran pasti akan menemukan bahwa setiap kali ulasan, setiap ada ulasan dalam Al-Quran itu pasti mengandung pesan keagamaan atau nasihat keagamaan yang mengandung dan sesuai dengan iktibar dalam kisah itu. Nah, sebagaimana dalam kisah Sulaiman dan Bilqis, di mana burung hutut berkata, ini contoh di surat An-Naml itu ayat 24 sampai 26, yang artinya, aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Itu dalam surat An-Naml. Nah, jadi semua perkataan ini dikatakan oleh burung hudhud di pertengahan kisah agar manusia mendapatkan hidayah dengan petunjuk yang dikatakan burung ini. Jadi penyisipan penyisipan nasihat keagamaan dalam sebuah kisah. Nah, jadi dia seperti itu. Kemudian kita masuk ke unsur unsur-unsur kisah dalam Al-Quran. Jadi unsur-unsur kisah dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya pelaku. Nah, baik, dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu, pelaku itu bukan hanya manusia,
Tetapi ada juga jin, iblis, malaikat. Jadi tentu unsur dalam kisah dalam Al-Quran itu ada pelaku. Yang kedua itu ada peristiwa. Tentu yang kedua itu adalah peristiwa. Jadi unsur ini merupakan unsur pokok dalam suatu cerita. Jadi peristiwa merupakan unsur pokok dalam suatu cerita dalam Al-Quran. Sebab kisah tidaklah mungkin ada tanpa suatu peristiwa. Kemudian kita ke bentuk-bentuk kisah dalam Al-Quran. Jadi bentuk-bentuk kisah dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 5. Jadi yang pertama itu ditinjau dari bentuknya. Yang pertama ditinjau dari segi materi. Apabila ditinjau dari segi materi yang diceritakan, kisah Al-Quran terbagi ke dalam beberapa kisah yang menyangkut tentang peristiwa kejadian di masa Nabi. Seperti Perang Badar dan juga kisah tentang pribadi-pribadi yang bukan termasuk Nabi dan golongan-golongan kejadiannya dinukil oleh Allah untuk dijadikan pelajaran seperti kisah Maryam, kisah Lukman, dan sebagainya. Kemudian ditinjau dari segi waktu. Baik, ditinjau dari segi waktu itu kisah dalam Al-Quran itu terdiri dari kisah mengenai hal-hal goib pada masa sekarang. Kisah ini adalah kisah yang telah terjadi sejak dahulu dan akan tetap terjadi sampai masa sekarang. Seperti kisah para malaikat, kisah jin, setan, dan sebagainya. Kisah ini ialah kisah yang diceritakan Al-Quran akan terjadi dan belum pernah terjadi pada masa turunnya Al-Quran. Seperti ada kisah terkait kemenangan Islam atas Romawi dan Persia itu kisahnya duluan turun dalam Al-Quran, kemudian dilanjutkan oleh ya, artinya kejadiannya terjadi di masa depan, sama halnya seperti hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya itu ditinjau dari segi pelaku. Dilihat dari segi pelakunya, kisah yang terkandung dalam Al-Quran, di antaranya itu ada kisah malaikat, kemudian ada kisah jin, kemudian manusia, termasuk para nabi dan orang-orang soleh, bahkan pembangkang, orang-orang pembangkang. Kemudian ada juga binatang di dalamnya. Itu ditinjau dari segi pelaku. Kemudian ditinjau dari kondisi ketaatan pelaku dan tindakannya. Jadi orang-orang yang taat pada Allah, mereka ialah orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Jadi ditinjau dari kondisi ketaatan pelaku ini, jadi seperti beberapa kisah tentang ketaatan satu kaum. Itu dia contohnya, itu bentuk-bentuk kisahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ditinjau dari segi jenisnya. Ditinjau dari segi jenisnya, kisah Al-Quran terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama itu berkisah tentang sejarah, jenis tentang sejarah, seperti sejarah Nabi dan beberapa Rasul. Kemudian ada kisah satir, yaitu kisah yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ilmiah, atau menafsirkan fenomena yang ada, atau menguraikan mengenai masalah yang sulit diterima oleh akal. Itu bentuk kisah dalam Al-Quran jika ditinjau dari segi jenisnya. Ya mungkin kiranya hanya itu yang bisa kami pemateri sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu adalah pemaparan dari pemakalah, dari si makalahnya yang telah disampaikan. Kira-kira ada 2 poin besar yang dibahas tadi, itu berkaitan tentang bagaimana teknik pemaparan kisah dalam Al-Quran, kemudian unsur dan bentuk pemaparan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Saya kira teman-teman sudah menyimak pemaparan makalah tadi dan pasti sudah dibaca juga. Jadi langsung saja kepada sesi yang berikut, yaitu sesi tanya jawab. Apapun kalau ada yang ingin memberikan informasi baru atau pandangan baru terhadap makalah tadi, bisa. Jadi silakan saya berikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk merespon makalah yang telah disampaikan. Silakan penanya pertama. Bisa, moderator. Silakan, Ayhanda Zulfauzan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Yang tadi pemateri katakan bahwasanya kisah-kisah dipaparkan maksud sesuai dengan episode. Nah, di sini saya pertanyakan bagaimana cara menyusun kisah-kisah dalam Al-Quran
Sedangkan bisa kita lihat ataupun bisa kita dengar tadi bahasanya pemateri, eh, kisah-kisah itu biasa berada pada awal dan biasanya juga berada pada pertengahan. Kenapa mesti dipisahkan begitu? Dipisah-pisahkan. Kenapa tidak disatukan dalam suatu surah? Dan mengapa demikian? Mungkin itu pertanyaan saya kepada pemateri. Oke, jadi pertanyaan pertama itu sederhana ya. Kenapa di dalam Quran itu tidak satu kali saja per episode? Jadi langsung satu kali habis diceritakan dalam satu surah, atau bagaimana modelnya untuk diceritakan langsung selesai? Kenapa kemudian ada yang terpisah-pisah kisahnya ada di surah yang lain, tidak satu surah saja? Kira-kira seperti itu pertanyaan pertama. Eh, ada lagi dulu pertanyaan berikut? Ada lagi? Silakan teman-teman yang lain juga di searching jawaban dari pertanyaannya yang tadi. Apabila ada yang ingin memberikan tambahan, boleh, atau memberikan jawaban dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Saya, Pak Moderator. Oke, silakan Ayahanda Ahmad Fajril. Eh, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Al-Quran banyak memuat kisah-kisah, baik itu kisah-kisah eh, Nabi, selain Nabi, itu dimuat dalam Al-Quran semua. Dan saya ingin tanyakan bahwa mengapa dalam Al-Quran eh, hanya sebagian saja yang dicantumkan nama Nabi, yang di mana Nabi ini masing-masing dimuat kisahnya dalam Al-Quran. Akan tetapi tidak semua dikasih nama gitu. Contoh, eh, Nabi Yunus. Itu ada nama surahnya, surah Yunus. Nabi Hud. Itu ada surahnya Nabi Hud, Nabi Yusuf, dan sebagainya. Tapi kita tidak eh, melihat dalam Al-Quran itu kisah Nabi Sulaiman dicantumkan dengan nama surah Sulaiman umpamanya. Dan surah Isa, di mana Nabi Isa banyak juga diceritakan dalam Al-Quran. Itu. Ini dalam kasus mengenai dengan metode pengkisahan dalam Al-Quran, ini termasuk dalam teknik atau unsur apa? Saya serahkan kepada moderator. Ya, pertanyaan kedua tadi itu, kenapa ada nabi yang ada nama Ya, surahnya? Kenapa ada nabi yang tidak ada nama surahnya? Apakah ada makna terselubung di dalamnya atau seperti apa? Kurang kurang lebih seperti itu pemateri. Pemakalanya. Saya persilakan dulu kepada pemakala untuk direspon dua pertanyaan pertama. Apabila teman-teman yang lain ingin memberikan jawaban atau membantu memberikan jawaban, itu saya persilahkan. Bagaimana pemateri? Ya baik. Eh, jadi pertanyaan pertama tadi dari Ahmad Fauzan, Lesul Fauzan, itu dia bertanya tadi itu kenapa kisah dalam Al-Quran itu dipisah-pisah, kenapa tidak ceritanya contoh kayak susun satu surat begitu ya. Ya, ya. Jadi mungkin ini sependek pengetahuan kami. Jadi di dalam kisah dalam Al-Quran itu tentu adanya penyisipan nasihat keagamaan. Nah, jadi konteks yang dimuat dalam kisah itu mengandung kisah atau apa? Mengandung ini nasihat-nasihat keagamaan. Artinya kisah yang dipaparkan itu tidak hanya tidak sekedar kisah-kisah doang. Maksudnya tidak kisah yang disampaikan bukan kayak dongeng atau kisah ya kisah doang.
Jadi disesuaikan dengan penyisipan nasihat yang ada di dalamnya. Jadi begitu dia makanya kenapa tidak dikasih selesai ya tentu ditinjau dari ini kalau saya berdasarkan ini materi tadi itu kan adanya penyisipan petunjuk keagamaan dalam sebuah kisah. Jadi karena disisip-sisipkan nasihat keagamaan di dalamnya, tentu kisah ini akan disampaikan terkesan sepotong-sepotong atau ada yang dimulai dari awal, kisah itu di apa yang saya sampaikan tadi. Nah, karena ada sisipan nasihat keagamaan di dalamnya, jadi disesuaikan dengan nasihat keagamaan itu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kalau anggaplah kisahnya langsung dikasih utuh, jadi itu hanya ya ini juga menjadi pembeda sebagai mujizat juga dalam Al-Quran. Kenapa kisahnya itu dipotong-potong, dipenggal-penggal seperti ini, tidak satu kali utuh ya. Kalau satu kali utuh berarti sama seperti buku-buku kisah lainnya dong, begitu ya. Nah, itu apa ya? Itu tanggapan dari saya sih begitu. Jadi ada ini, ada nilai keagamaan, ada petunjuk keagamaan yang disisipkan dalam sebuah kisah. Jadi seperti itu, makanya dia tidak disampaikan secara utuh, secara menyeluruh, hanya dipotong-potong. Jadi seperti itu mungkin. Jadi seperti itu ya, penanya. Kurang lebih seperti ini. Ibaratkan saya sedang berceramah, kemudian memberikan nasihat-nasihat keagamaan. Kebetulan ada nilai yang ingin kita sampaikan dalam sebuah kisah, sehingga kita angkat itu menjadi nasihat untuk kita dipenggal sepenggal-penggal saja begitu, tanpa disampaikan secara utuh, karena hanya kebutuhan momentum nasihat pada masalah atau problem yang sedang dihadapi pada saat itu, sehingga kisah-kisah itu diceritakan dalam penggalan-penggalan kisah, tidak langsung satu episode langsung selesai. Kira-kira seperti itu, Penaya ya. Saya kembalikan dulu. Ya, siap-siap dimengerti, Pak Moderator. Mirip-mirip drakor ya. Ada lagi yang ingin memberikan tambahan jawaban atau referensi baru dari jawaban pemateri pemakalah? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya persilakan untuk dijawab pertanyaan kedua. Ya baik, pertanyaan kedua tadi dari saudara Ahmad Fajrin, yaitu kenapa di dalam Al-Quran itu, terutama dalam nama surat ya, hanya termuat beberapa nama nabi saja ataupun orang-orang soleh seperti surat Luqman, Ali Imran, itu kan surat Yunus, Hud, Yusuf. Kenapa tidak semua nabi itu dimuat ininya ya, dimuat dalam uh, apa dalam nama surat itu. Jadi mungkin ini di luar konteks dari pemaparan materi uh, pada kesempatan kali ini, karena uh, presentasi yang kita lakukan hari ini, yang kami lakukan itu yaitu uh, apa yang telah termuat dalam Al-Quran, itu yang kita telisik di dalamnya, yaitu terkait kisah-kisah dalam Al-Quran, itu yang kita ingin telisik terkait metode pemaparan kisahnya, bukan terkait kenapa di Al-Quran nama suratnya begini, kenapa nama suratnya tidak semua nabi ada, kenapa nama ini, itu mungkin lebih ke apa ya. Tapi kalau saya pemateri sendiri uh, ya kurang tahu, jadi mungkin saya serahkan ke teman-teman yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh pemakalah. Jadi pemakalah pun belum kira-kira mendapatkan alasan yang jelas kenapa nabi-nabi yang lain itu kemudian tidak memberikan atau tidak diberikan nama sendiri dalam sebuah surah dalam Al-Quran. Apabila ada teman-teman yang sudah mendapatkan jawaban, atau sama seperti pemateri tidak mendapatkan titik terangnya, ya bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Saya persilakan kepada teman-teman yang lain, atau ada yang ingin memberikan jawaban, pertanyaan baru. Kalau tidak ada respon lagi, kita ke pertanyaan baru.
Ada? Kendarusdin? Kendamri? Kakak Ardensyah? Bunda Liva? Ada yang memberikan jawaban? Atau ada yang ingin memberikan pertanyaan baru? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin mengajukan argumentasi terkait jawab pertanyaan kedua dan juga mengajukan pertanyaan baru. Boleh? Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ustaz, moderator dan pemakaran terkait dengan mengapa tidak semua nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran, baik itu dalam bentuk diberi disematkan dalam bentuk nama juz, nama surah, atau disebutkan meskipun singkat di dalam muatan dari Al-Quran itu sendiri. Memang ini merupakan perkara bahwa hanya Allah yang tahu. Tetapi secara sederhana bahwa eh, kita harus memahami bahwa Al-Quran ini bukanlah kitab sejarah kalau menurut saya. Bukan berbicara tentang buku kesejarahan. Artinya, bahkan yang disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran pun itu hanya singkat saja, hanya beberapa peristiwa yang terjadi itu tidak diceritakan, baik itu biografi maupun mulai dari kelahiran sampai ini tidak semua. Bahkan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran terlebih dengan Nabi yang sebenarnya Nabi yang juga tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu karena adanya keterbatasan ini wallahu alam ya. Tapi kalau kita mengkaji dari sisi keilmuan modern bahwa kita kekurangan literasi untuk mencari tahu baik sisi geografis turunnya nabi, lahirnya nabi di sini, nabi yang dimaksud yang tidak masuk dalam Al-Quran maupun dari sisi bahwa Al-Quran itu bukanlah buku sejarah yang mengakomodir seluruh nabi yang ini yang kita yakini ada 25 nabi. Tuh. Nah, berkaitan dengan hal itu juga relevan dengan apa yang ingin saya tanyakan kepada saudara pemakala bahwa ada satu hal yang ingin saya ketahui lebih dalam. Di samping ada beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan dalam makalah terkait metodologi penyampaian kisah, juga saya ingin mengetahui apa sebenarnya pendekatan yang dilakukan dalam pemaparan kisah ini karena ada beberapa ada beberapa sarjana dari Mesir menyatakan bahwa eh, ketika kita menggunakan misalnya pendekatan sejarah apakah itu boleh atau tidak karena banyak kaum orientalis ketika kita memandang atau mengambil satu pendekatan sejarah terhadap pemaparan kisah ini justru begitu banyak kebuntuan yang terjadi karena ya itu yang saya mau tanyakan, apakah apa yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan dalam pemaparan kisah ini? Apakah pemaparan pendekatan sejarah atau pendekatan nilai-nilai yang dapat kita petik dari ini? Jadi maksudnya itu, apakah boleh perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran itu tidak mesti berupa faktual, tetapi dapat menjadi pelajaran untuk kita pedomani sebagai nasihat yang dapat mengubah hidup kita. Ataukah memang seluruh kisah ini dan termasuk perumpamaan-perumpamaan yang di dalam Al-Quran itu memang sifatnya faktual. Gitu. Jadi pendekatan apa secara sederhana, pendekatan apa yang digunakan dalam pemaparan kisah ini, apakah boleh eh,
tidak semua apakah kisah yang dimaksud dalam Al-Quran itu memang berupa faktual atau ada juga perumpamaan-perumpamaan yang sebenarnya tidak mesti faktual tetapi pesannya sampai kepada kita untuk mengubah kehidupan kita. Saya kira itu saja moderator dan pembekalan. Terima kasih. Ya, itu dari Hendamri. Yang pertama dia sedikit menyanggah, memberikan jawaban, penjelasan tentang pertanyaan kedua, kenapa kira-kira tertulis tidak semua tertulis nama-nama nabi dalam surah, karena intinya itu karena sifatnya Al-Quran adalah ditujukan untuk memberikan petunjuk, memberikan peringatan, memberikan nasihat, ya, sehingga orientasinya bukan full seperti buku sejarah yang menjelaskan secara detail semua penjelasan-penjelasan tentang nabi-nabi tersebut, tapi fokus Al-Quran adalah memberikan petunjuk, nasihat, peringatan, dan semacamnya untuk memberikan pembelajaran kepada umat manusia. Kemudian pertanyaan yang menyusul lagi, yaitu kira-kira metode pendekatan yang apa yang digunakan dalam pemaparan kisah di dalam Al-Quran ini? Apakah pendekatan itu digunakan dengan metode pendekatan sejarah atau ada pendekatan yang lain yang digunakan? Kira-kira supaya Al-Quran itu betul-betul memang valid dan uh, sesuai dengan apa namanya tertera di dalam Al-Quran itu. Bagaimana pemateri ataupun ada teman-teman yang ingin memberikan jawaban dari pertanyaan tadi, saya persilakan. Ya baik. Jadi pertanyaannya itu terkait apa pendekatan yang digunakan untuk memaparkan kisah atau mencari apa ya tadi? Cari ini ya, metode pemaparan kisah dalam Al-Quran, pendekatan apa yang dipakai. Jadi kalau jadi dia ini ada gimana ya? Kalau pendekatan kisah dalam Al-Quran itu berbeda dengan pendekatan sejarah turunnya Al-Quran. Kalau mungkin pendekatan untuk menguak sejarah turunnya Al-Quran ini itu beda ini ya, beda ranah. Kalaupun pendekatan yang dilakukan untuk mencari atau apa ya mempelajari terkait pemaparan kisah dalam Al-Quran, uh, jadi kan saya ini apa kami banyak mengutip terkait apa metode yang digunakan oleh atau apa yang digunakan oleh Said Kutub. Nah, jadi pendekatan yang dipakai ini berdasarkan apa pendapat kami sebagai pemateri itu jadi dia pendekatannya itu bukan melihat dari sejarahnya. Jadi dia itu apa hulu dari atau tujuan dari ininya mencari metode pemaparan kisahnya ini adalah pesan yang tersirat di dalamnya. Jadi saya kembali ke situ pesan yang tersirat di dalam kisahnya itu. Nah, karena sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah sebuah buku sejarah. Walaupun di dalamnya terdapat banyak sejarah, tapi iktibar, pelajaran, hikmah, nasihat, petunjuk yang ada dalam kisah tersebut. Nah, tentunya kalau mau ditarik pendekatan yang dipakai, tentu pendekatan yang dipakai itu adalah ini pendekatan yang digunakan untuk mencari makna, petunjuk, nasihat yang ada di dalam kisah tersebut. Nah, jadi bukan menguak terkait benar atau salahnya ini kisah, enggak. Jadi dia sudah, jadi keyakinan pertama itu bahwasanya Al-Quran itu benar-benar kalamullah, benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi. Jadi tidak menyalahkan lagi terkait kebenaran kisahnya ini atau kesalahan dari kisah ini bukan, tapi mencari letak pesan, nasihat, petunjuk, makna yang terkandung dalam kisah tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Bagaimana, saudara penanya?
Oke, terima kasih saudara pemakala. Memang muara dari materi kita ini adalah bagaimana kita mengambil iktibar dan menjadi semangat atau motivasi kita bahwa Al-Quran itu salah satu indikator untuk mengubah hidup kita itu memang melalui kisah-kisah ya. Itu memang sudah menjadi semacam akhir dari diskusi kita itu. Tetapi memang ada satu hal sebagai bentuk analisis kita sebagai mahasiswa S2 itu memang kita harus juga memahami bahwa ketika kita eh, mencoba mengambil iktibar itu tentu ada metode yang kita lakukan. Nah, itu tadi yang disebutkan dalam makalah. Nah, tetapi yang ingin saya pertajam adalah ketika kita memahami kisah-kisah ini, apa yang sebenarnya pendekatan yang kita lakukan? Apakah ketika misalnya ya logika kita ketika kita dibawa ke dalam masa lalu itu, apakah kita menggunakan pendekatan sejarah? Sedangkan di satu sisi ada juga kaum orientalis ya kita karena ini kita ada studi Quran maka tidak lepas dari kritikan dari kaum orientalis itu. Nah, karena itu apa yang sebenarnya pendekatan yang dilakukan? Karena kalau kita memahami atau mencoba melihat kembali cerita-cerita atau kisah-kisah dari Al-Quran itu, ketika kita melihat dari sisi sejarahnya itu, apakah itu eh, boleh dalam pendekatan itu? Karena ada juga muatan dalam Al-Quran itu yang sifatnya perumpamaan. Walau alam saya tidak ini terlalu detail mengkaji itu, tapi ada beberapa perumpamaan yang sebenarnya meskipun perumpamaan itu tidak faktual misalnya ya, tidak nyata dalam kisah itu, tetapi dapat menjadi iktibar bagi kita. Gitu. Jadi saya kira bukan ini hal yang perlu tapi memang ini hanya sebatas bagaimana kita mencoba ini menjawab supaya ketika ada kritikan-kritikan seperti ini itu bisa kita eh, berpegang teguh terhadap orisinalitas dari Al-Quran itu sendiri. Saya kira itu saja, bukan bentuk sanggahan tapi lebih kepada diskusi saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu adalah eh, sanggahan sedikit dari penanya tadi, bahwa dalam pendekatan kisah dalam Al-Quran itu memang ada kelemahan-kelemahannya, sehingga dimanfaatkan oleh kaum-kaum orientalis untuk mencari celah kira-kira apa yang kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam Al-Quran. Karena ada sifat kisah-kisah yang mungkin terdapat dalam Al-Quran itu sifatnya faktual, ada yang tidak faktual juga. Nah, ingin dikonfirmasi kembali apakah memang metode sejarah ini kita dapat gunakan karena ada yang sifatnya faktual. Pertanyaannya, apakah betul sejarah yang di dalam Al-Quran itu semuanya sifatnya tidak ada yang tidak faktual? Nah, itu kan yang perlu kita kritis kembali tentang sejarah-sejarah dalam Al-Quran atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Memangkah semua kisah dalam Al-Quran itu sifatnya ada yang tidak faktual? Nah, itu yang mau kita konfirmasi kembali dalam diskusi pada kesempatan kali ini. Sehingga kita dapat perjelas pendekatan apa yang bisa kita gunakan dalam mengambil ibrah dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Kira-kira seperti itu, ada yang ingin menyanggah atau memberikan jawaban baru? Saya persilahkan. Atau ada yang memberikan pertanyaan lagi? Mohon izin saya ingin bertanya. Silakan. Baik, di makalah saya yang lalu itu membahas soal orientalis. Salah satu faktor munculnya orientalis ialah kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah tentang Nabi, terutama Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, itu kemudian menginterupsi keyakinan paham cerita kisah sebuah keyakinan agama lain. Jadi itulah faktor salah satu faktor munculnya kaum-kaum orientalis sehingga mereka mengkaji Al-Quran. Tapi kemudian apakah ada pemberontakan atau dari para sahabat Nabi dikala kisah-kisah para nabi terdahulu itu diceritakan. Misalnya Nabi Ibrahim itu kan nenek moyangnya orang-orang Arab, ya. Jadi ketika firman itu turun kepada Nabi sehingga Nabi menceritakan kepada sahabat, apakah ada sahabat-sahabat yang menyanggah kisah itu? Misalnya nenek moyang saya kisahnya tidak seperti itu misalnya.
tidak sesuai dengan yang diceritakan oleh Nabi. Apakah ada di masa-masa para sahabat Nabi pada saat itu? Sehingga munculnya paham-paham baru atau pemberontak-pemberontak baru terhadap Nabi. Karena kisahnya tidak sesuai dengan kisah nenek moyang mereka istilahnya. Gitu. Saya balikan. Ya, jadi itu pertanyaan dari Ayahanda Ardiansyah Eswatiwiti tentang eh, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Apakah ya para sahabat itu kemudian memberikan sanggahan tentang kisah yang mungkin tidak sesuai? Tapi ya secara sepanjang pengetahuan saya dan sejauh pengetahuan saya itu tidak pernah saya dapatkan teori atau kisah sahabat yang menyanggah penyampaian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu akan eh, kira-kira eh, menjadi kekurangan dalam sifatnya Nabi karena Nabi kan sidik ya cerdas. Sidik itu kan apa ya, jujur ya, fatonah cerdas ya kan. Dia al-amin. Jadi kalau dia kan seandainya menyampaikan kisah yang tidak sesuai itu akan menyalahi sifatnya kira-kira seperti itu. Bagaimana pemateri menyanggah memberikan jawaban dari pertanyaan tadi? Saya persilakan kepada pemateri untuk merespon pertanyaan tadi. Ya baik, terima kasih Bapak moderator. Jadi ini sedikit saya penambahan dari kami pemateri. Ada salah satu ulama kontemporer itu, ini sedikit hasil searching saya. Itu dia menggunakan apa ya? Pendekatan yang dilakukan itu melalui pendekatan sastrawi. Nah, jadi pendekatan sastrawi ini merupakan suatu rangkaian metodologis yang ditawarkan oleh Muhammad Ahmad Khalafullah. Beliau adalah salah satu atau salah seorang pemikir Islam kontemporer dari Mesir yang brilian untuk membaca kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi pendekatan sastrawi ini berangkat dari asumsi bahwa Al-Quran sebagai kitab sastra terbesar yang amat kaya dengan nilai estetik, sehingga diperlukan pendekatan sastra untuk membacanya. Nah, sebagai counter atas pendekatan sejarah yang seringkali mengalami kebuntuan metodologis tatkala dipakai untuk menganalisis narasi-narasi Al-Quran. Itu mungkin salah satu kalau ditanya pendekatannya itu. Jadi salah satu apa ini pendapat, bukan pendapat sih, memberikan pemikiran bahwasannya pendekatan untuk menelaah kisah-kisah dalam Al-Quran itu menggunakan pendekatan ini apa tadi, sastrawi ya, pendekatan sastra gitu. Jadi metode ini dipandang mampu menghipnotis pembaca untuk menelaah lebih lanjut pesan yang ingin disampaikannya. Nah, jadi itu sedikit tambahan saya untuk yang pertama tadi, pertanyaan dari Kakak Amri. Terus tadi ini yang kedua Kak siapa ini? Kak Ardiansyah. Nah, jadi yang dia tanya itu apa tadi? Boleh mungkin diulang Pak moderator. Apakah di uh, masanya Nabi SAW, ketika Nabi SAW menyampaikan kisah dalam Al-Quran, apakah ada para sahabat yang kemudian menyanggah kisah-kisah yang disampaikan bahwa oh ternyata tidak sesuai sejarah yang disampaikan oleh Nabi SAW? Apakah ada atau tidak? Oh ya baik. Jadi terkait sanggahan dari para sahabat itu tentu Al-Quran wahyu yang turun terkait ini, wahyu yang turun kepada Nabi, kemudian wahyu tersebut berbentuk dalam kisah, apakah ada sanggahan? Tentu ini ya, mungkin beberapa kisah dalam Al-Quran itu sesuai dengan agama-agama yang telah lahir sebelum Islam. Nah, seperti halnya Raja apa ini yang ketika Nabi mengirimkan surat ke dia seorang ini ya, pendeta Nasrani, kemudian dibacakan surat Maryam kalau tidak salah. Nah, kemudian ketika dibacakan ternyata kisah yang dipaparkan itu sesuai dengan kitab mereka. Artinya
untuk agama lain pun ini sebagai salah satu bukti kemujizatan Al-Quran, bahwasanya agama lain pun mengakui bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar Nabi dan apa yang diturunkan kepadanya itu sesuai dengan apa yang telah tercantum di kitab-kitab sebelumnya di agama Nasrani itu. Jadi dari situ juga mungkin ini ya pendapat saya pribadi. Jadi itu juga yang memberi apa ya, memberi dampak kepada para sahabat untuk tetap kuat berpegang teguh terhadap apa keimanan mereka, berpegang teguh terhadap Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dia benar Nabi dan apa yang diturunkan kepadanya benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seperti itu. Ya, kurang lebih ya, jawabannya dari pemateri terhadap pertanyaan tadi. Saya sedikit memberikan penegasan jawaban perspektif saya tadi. Ya, memang sifat Al-Quran itu kan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 itu kan dzalika kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi apabila sifatnya kisah yang sifatnya wahyu yang disampaikan oleh Nabi, ya, tentu sahabat pun saya juga belum dapatkan ya sahabat-sahabat menyanggah kisah dari yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kira-kira seperti itu. Bagaimana penanya? Apabila ada yang ingin menyanggah, saya silakan. Tidak ada. Oke, ada lagi pertanyaan baru? Kalau tidak ada, saya kira cukup dengan 4 pertanyaan dan kita tutup diskusinya. Ya, saya kembalikan kepada Ustadz. Gimana, teman-teman? Ada mungkin closing statement dari pemakalah, unek-unek, sarang, kesan-kesan, atau curhat, atau apalah, atau kesimpulan terserah. Oke, saya persilakan kepada pemakalah untuk closing statement. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu untuk materi studi Al-Quran, di mana turnitin saya terhadap makalah ini itu maksimal sekali 70%. Jadi mungkin itu bagian dari kekurangan kami dalam penyusunan makalah ini. Tapi harapan saya meskipun hal itu terjadi tidak menjadi apa ya, tidak menjadi tadi halangan bagi teman-teman yang lain untuk tetap belajar. Meskipun makalah yang saya sampaikan ini cukup banyak kekurangan. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi, beberapa pendapat dari teman-teman, tambahan dan sebagainya itu sekaligus, dan juga materi yang saya sampaikan bisa memberikan kita ya sedikit ilmu, sedikit pengetahuan tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi mungkin untuk kesimpulannya saya rasa telah tersampaikan melalui beberapa diskusi interaktif tadi, dan saya rasa pengembangannya cukup ini ya cukup baik. Terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada Al Ustadz Muhammad Irham. Ya, sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, itu closing statement dari pemakalah. Ya, semoga presentasi makalah hari ini yang berkaitan tentang pendekatan kisah dalam Al-Quran, metode teknik penyampaian kisah dalam Al-Quran, itu mampu memberikan pembelajaran bagi kita semua sehingga memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita mampu menjadikan itu pembelajaran, peringatan bagi kita, petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kurang lebih seperti itu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Berikut saya kembalikan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ini, semangat jamaah. Oh jamaah. Iya iya iya. Alhamdulillah. Iya 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 iya. Oh ada Mama Dede juga ini yang jawab ini. Baik, semangat ini. Ku ingat kau dengan tetanggaku itu, tetanggaku di Makassar.
Ya 9 rumah lah, kurang lebih dari rumah saya di Makassar itu. Tapi tidak ada di Makassar. Di sana media terbang nih. Kalau saya di sini berenang. Oke, oke, terima kasih pembakalan. Oke, ini nanti untuk yang lain. Siapa tahu dikumpul 2 hari sebelumnya, saya bantu turniting secara gratis. Kemudian kalau tinggi hasilnya bisa nanti eh, kembali diperbaiki ya, supaya nanti nilai-nilainya juga tinggi. Oke, saya melihat mana itu kolom chat. Tidak ada pertanyaan yang nak catat. Dari tadi ulang mana ini? Nah lupa. Hmm, lupa. Saya sengaja supaya dicatat dan diingat. Ya, kalau saya biasa tidak terlalu ingat sekali. Ya, mencatat juga biasa tidak konsen. Ya, lupa ya. Oke, oke. Coba sebelum kita lihat, kita lihat dulu makalahnya. Kita share dulu, share makalahnya Fajran. Oke, oke. Oke, coba lihat Fajran. Kisah itu secara etimologi, kita dulu dari dasar dulu ini. Baru sebentar kita kembangkan contoh-contoh kisah ini. Hmm. Kita mulai dari latar belakang. Ingat ya, nanti membuat latar belakangnya memang ada 2 teori itu membuat latar belakang. Pertama ini latar belakangnya itu sesuai dengan prodi atau sesuai dengan kalau ini mata kuliah. Berangkat dari Al-Quran atau berangkat tentang Allah dan sebagainya. Tapi terlalu luas ini kalau Allah. Ya, tapi teori kedua yang saya pegangi itu kalau membuat latar belakang, langsung saja variabel apa? Kisah, ya kan? Iya. Apa kata kuncinya yang menarik? Coba nanti kalau pemakalan atau nanti besok-besok Anda membuat presentasi atau slide, coba lihat. Siapa sih di antara kita yang tidak suka cerita, kisah, iya kan? Ada kejadiannya 5 menit, tetapi abadi 5 jam di jalanan orang cerita. Ya kan, misalkan ada kecelakaan, nauzubillah ya, ada kebakaran atau apa. Tetapi cek 5 jam itu orang masih berkumpul ramai itu. Itu orang Indonesia itu latah. Nah itu kan. Nah, iya. Kenapa ada orang mak gosip? Kan cerita itu. Kenapa itu di mall-mall mahal itu biayanya itu ya. Biayanya TO 21 XX1, iya kan? Kenapa penuh itu? Iya kan? Oke. Sabtu Ahad bahkan dikasih naik, justru tambah banyak orang. Iya kan? Harus teori ekonomi kalau mahal berarti sedikit orang yang beli ini tidak Sabtu Ahad. Banyak orang yang nonton gitu. Kalau Anda lihat di mall, dan seterusnya juga mungkin sudah 3 tahun, 5 tahun lagi tidak ke TO itu. Kenapa orang suka begitu? Itu kata kuncinya apa? Cerita, suka kisah. Kenapa itu ikatan cinta? Orang suka ikatan cinta kan? Apa dulu waktu kita kecil? Doraemon, Naruto, apa? Dragon Ball, iya kan? Kita suka begitu. Dari dulu ternyata kita suka cerita. Belum lagi kita disuguhi dongeng sebelum tidur. Kayak cerita lagi. Cerita lagi. Iya kan? Iya kan? Maka karena kita memang tabiatnya suka bercerita, suka dicerita. Iya kan? Suka nonton cerita. Penasaran ini bersambung ini. Iya kan? Makanya itu kayak artis. Jadi saya tanya nih, makanya kayak artis karena banyak orang cerita padahal sudah ditulis itu ikatan cinta atau ikatan apa itu. Tambah banyak sudah sinetron. Dulu itu sinetron yang dengar itu ganteng-ganteng serigala. Ya, saya itu hari tersinggung. Serigala saja ganteng, kita manusia kok dong. Jelita, tak, ya kan? Subhanallah. Ya ada begitu. Kenapa orang episode begini, ada episode 1.000, dulu dulu dunia terbalik juga episode 1.000, 2.000. Kenapa sampai begitu? Ya kan ini ikatan cinta ini saya lihat meninggal Mi Andin, masih eksis. Dulu Al juga hilang, masih eksis. Itu kenapa banyak? Suka orang cerita, ya kan? Suka nonton, suka cerita, ya apa di sambungan tadi, apa di padahal sudah dan seterusnya, ya kan? Karena kita manusia, makanya tabiat manusia suka cerita, maka wahyu-wahyu atau kitab-kitab suci di awal itu Allah turunkan dalam bentuk cerita. Injil cerita. Apalagi Taurat cerita. Kalau Zabur tidak.
Zabur itu kitab berbicara tentang amalan-amalan, doa-doa, wirid-wirid, dan seterusnya. Istilahnya itu kalau Zabur akhiratnya banyak, ya kan? Kalau Taurat, Injil cerita banyak berbicara tentang dunia. Tetapi kalau Al-Quran all in one, all in one. Ceritanya ada, baca-bacanya, doa-doanya ada, dan sebagainya. Untuk itu menarik dikaji tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Oke, oke, itu ya. Nah, itu, oke. Jangan dulu, sudah adakah pemakalan selanjutnya apa? Keti kelas, Keti, sudah ada? Apalagi pembagian kelompok ini? Sudah ada? Oke. Apa apa pemakalan selanjutnya? Tidak dihafal. Oke, oke. Kemudian, secara umum saya akan jelaskan cerita dalam Al-Quran itu dua macam. Kali ini kita akan bahas macam pertama. Ya, nanti berikutnya kita akan bahas kisah episode berikutnya. Macam yang kedua. Kisah yang bentuk pertama inilah disebut ini mana materi? Qososul Quran, kisah-kisah atau kosos dalam Al-Quran ya. Secara etimologi bagus. Coba lihat, kita lihat. Mana tadi? Kosos berarti berita-berita. Oke, oke dan seterusnya. Itu secara makna bahasa. Kisah secara umum ada dua. Catat baik-baik. Yang pertama kisah nyata dalam Al-Quran. Bahasa Al-Quran ketika menyebutkan kisah nyata, namanya nyata itu real, terjadi. Real yang terjadi ya. Fakta. Ya bukan cerita kaleng-kaleng. Oke. Itu namanya kosos. Kisatun kososun. Kososul Quran ya. Tetapi di dalam Al-Quran ternyata ada juga teknik pemakaran dalam Al-Quran. Kisah yang disampaikan, mohon maaf, bahasa sinetronnya itu cerita fiktif. Cerita yang tidak fakta atau karangan belaka atau tidak terjadi. Ada yang tahu kisah yang dalam bentuk fiktif dalam Al-Quran disebut apa? Coba. Nah, bagaimana? Pemakala tahu? Fajaran tahu? Atau yang lain tahu? Ah, ya ada yang tahu? Dah. Ah, ah. Itu namanya kemarin kita sudah belajar amsal, perumpamaan. Perumpamaan begini itu namanya kisah yang fiktif. Bagaikan ini, kan laksana-laksana bak perandaian itu tidak terjadi. Ya, itu fiktif. Jadi yang fakta itu kosos, yang fiktif itu amsal. Nanti kita akan bahas pemakalan berikutnya. Nah, kita fokuskan kososul Quran. Secara bahasa, bagus. Menelusuri. Bagus, bagus. Saya tambahkan lagi sedikit. Itu alat cukur dalam bahasa Arab namanya mikosun. Ya, sama-sama terdiri kof dan sod. Kos, ya, mikosun alat cukur. Eh, ada juga tuh hukum hukum keadilan. Apa namanya? Anda kan dari SHI. Hukum apa itu hukum keadilan dalam Islam? Kalau ada mencuri, dipotong, ada begini, dibunuh, ada begini, dirajam. Apa namanya itu? Apa namanya? Apa namanya? Kisah. Kisas. Ya. Jadi kosos, kisas. Apa bedanya tuh kosos dengan kisas? Ya sama-sama kosoh. Dan apa persamaannya? Persamaannya itu huruf yang terdiri. Saya catat ini yang tidak ada ini. Huruf kof dan huruf sod dalam ilmu bahasa Arab. Dua huruf ini kalau terangkai kata dengan kata apapun, itu artinya, itu tadi. Betul. Menelusuri sesuatu. Bukan hanya jejak, tetapi menelusuri sesuatu. Orang macukur bagaimana? Satu kali begini digunting. Tidak, ditelusuri sampai botak kalau perlu. Ditelusuri kan? Kek. Ujung atas sampai ujung bawah, kiri kanan dan sebagainya. Oke. Ada yang bisa paham? Kenapa hukum
hukum kisos dikatakan dari kata kof dan so, kosoh. Kosos jadi cerita. Nah, kenapa kira-kira? Ada yang tahu benang merahnya? Ya, itu tadi tentang menelusuri. Kira-kira apa hubungannya itu hukum kisos dengan dikatakan kisas? Kenapa juga sejarah atau kenapa kisah-kisah atau cerita dikatakan juga kisas? Dari aspek mana menelusuri dari dua kata ini? Kalau mikasun artinya menelusuri rambut, ya kan sampai rapi, cukur cukur pendek atau rata dan sebagainya, ya kan? Oke. Kalau 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 mikasun bagaimana? Kalau hukum kosos dengan hukum kisos dengan cerita kosos, bagaimana namanya? Persamaannya. Ada yang tahu? Di mana titik temunya? Di mana titik temunya? Coba. Kalau yang hukum kita bahas, hukum kisos. Kenapa dikatakan kisos? Namanya hukum kisos. Orang kita dakwah, bla 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 bla, melakukan ini. Harus kita apa? Telusuri. Iya kan tidak boleh langsung tuduh-tuduh. Fajril itu berzina. Rahmawati itu mencuri. Tidak boleh langsung orang begitu. Harus ada telusuran dong. Olah tokap, olah toka apa? Tokape, tokape, TKP. Kalau TKP itu kalau orang menelusuri begini baru botaki. Ada botak sini toka. Itu namanya tokape, toka. Ini TKP, olah TKP ditelusuri. Harus ada saksi, harus ada bukti dan sebagainya. Itu namanya kok kosos. Ya kan? Nah, selanjutnya kisah. Kisah itu namanya menelusuri. Tokohnya siapa? Ada tadi unsur-unsur bagus. Pelakunya. Ada peristiwanya. Background tempatnya. Di mana? Ada apa ceritanya? Alurnya. Alur maju mundur cantik. Maju mundur cantik. Atau alur apa? Ya kan? Di situ dijelaskan nanti. Berarti kata kuncinya apa? Menelusuri. Ya kan? Oke. Oke, kita lihat. Tapi ingat ya, beda itu kisah dalam Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain itu runtut, berbasis waktu. Jadi dia kategorinya cuma berbasis historis atau waktu. Hanya berbasis histori atau waktu. Ya, apa maksudnya? Apa maksudnya? Eh, 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 apa yang paling pertama Allah ciptakan? Alam semesta. Makanya di kitab kitab Taurat itu namanya bab kejadian. Itu proses kejadian. Namanya kejadian proses penciptaan alam semesta. Kemudian diceritakan apa lagi? Nabi Adam, baru Nabi Shiz. Setelah Adam itu Nabi Shiz, Nabi Idris dan seterusnya berurut itu berurut sesuai dengan abad per abad. Jadi kitab sejarah banget. Kalau kita sudah belajar kemarin sejarah waktu SMP, SMA bahkan SD, itu runtut memang dari tahun ke tahun, abad ke tahun. Bagaimana Al-Quran? Coba lihat Al-Baqarah, juz pertama. Ini sayangnya ini, ingat ya, setiap kita belajar Al-Quran, bawa mushaf. Coba lihat Al-Baqarah, juz pertama saja. Allah mengawali cerita tentang Nabi Adam. Oke, Nabi Adam kan memang orang pertama. Nabi pertama, oke kita keep. Tapi secara kisah Nabi Adam, Allah langsung kisahkan Nabi Musa. Musa itu jaraknya jauh sekali itu, brother. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, banyak sekali. 15 atau hampir 20. 10 jaraknya lebih itu antara Nabi Adam dengan Musa. Kenapa langsung lompat? Mana Nabi Idris? Mana Nabi Nuh? Mana Nabi Hud? Ya kan? Lut, Ibrahim, mana itu? Kenapa langsung lompat? Dan tidak lama ketika cerita tentang Nabi Musa, coba nanti Anda lihat akhir surah akhir juz pertama. Di situ langsung diceritakan tentang Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, saya tanya dulu pemakalau. Fajran, kalau Fajril siap-siap juga karena mirip namanya. Ya. Fajran, yang mana duluan itu? Nabi Musa atau Nabi Adam? Nabi Musa atau Nabi Ibrahim? Mana Fajran? Ya Ustaz. Apa? Apa Ustaz yang duluan Ustaz? Adam, Idris, Nuh, Yang mana duluan? Saleh, Nabi Musa Ibrahim Ustaz. atau Nabi Ibrahim? Ibrahim Ustaz. Betul sekali. Betul sekali. Nabi Ibrahim duluan. Tetapi dalam juz 1 saja, ya,
baru setengah dari Al-Baqarah, juz 1 saja itu berbicara tentang apa? Nabi Adam, langsung Nabi Musa, kembali lagi Nabi Ibrahim. Sudah Nabi Ibrahim awal juz 2 berbicara dengan Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad, yaitu bagaimana perubahan kiblat di situ. Kiblat. Juz kedua masih surah Al-Baqarah lanjutannya. Jadi istilahnya zigzag ya. Nabi Adam langsung lompat beberapa Nabi Musa. Kembali lagi Nabi Ibrahim. Lompat jauh sekali sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad. Ada apa ini? Ada apa itu modelnya? Ya kan? Karena Allah ingin membuktikan Al-Quran itu, kitab suci Al-Quran itu diberikan mukjizat berbeda dengan kitab yang lain. Kalau sama ji ini ya, sama ji berurut ji, sama ji. Kalau begitu apa hebatnya Al-Quran kalau sama ji? Injil begitu, Taurat begitu. Kalau begitu apa bedanya? Iya kan? Dan ingat, kalau Al-Quran kitab sejarah, namanya sejarah, itu paling-paling 1 abad, 2 abad. Sudah itu tidak lagi, ya kan? Nah, buku-buku kedokteran, buku-buku ilmu lah, buku-buku matematika, Galileo Galilei atau apa, itu paling-paling 1 abad, 2 abad. Tapi kalau kitab suci tidak ada kadaluarsanya, abadi sepanjang masa, ya kan? Karena ini kitab suci abadi sepanjang masa, maka kalau kitab ini dijadikan kitab-kitab ilmu, ilmu sejarah, kitab matematika, kitab apa atau buku apapun itu, maka dia ada expire-nya, ada expire-nya. Tapi karena ini kitab suci, hudal linnasi, petunjuk. Jadi petunjuknya abadi, ya kan? Nah, ini oke. Kenapa? Kenapa Al-Qur'an itu eh, eh, susunannya begini? Ulama mengkaji, kalau mau kita menjawab ya, kalau bilang kenapa, ingat ya, jawabannya cuma satu. Wallahu a'lam. Allah yang tahu dan Rasul. Itu dia tahu. Ya kan? Kenapa sholat itu 5 kali? Kenapa duhur itu 4 ji? Maghrib itu 3. Ganjilnya deh. Tak kalah 4 mau semua deh. Subuh juga 2 ji. Sedikit aja 4 mau semua deh. Tidak boleh begitu. Yang tahu alasannya cuma Allah dan Rasulnya. Tapi kalau Anda bertanya, apa hikmahnya? Nah ini juga pertanyaan juga itu penting. Kalau Anda kenapa? Allah yang tahu. Kenapa? Iya kan? Tapi kalau ditanya apa hikmahnya? Kenapa jenis metode pemakaran kisah Al-Quran ini begini-begini? Jawabannya banyak. Itu ada 10 poin itu. Satu mau dulu. Dengan adanya hikmah pemaparan begini, timbul namanya ilmu munasabah. Oh ada pasti hubungannya. Kenapa Nabi Adam dulu baru Nabi Musa? Oh ternyata ada korelasinya. Kenapa di sela-sela perintah tentang cerita tentang Nabi Musa langsung ada lagi kisah sapi betina, ya kan? Sapi betina. Tiba-tiba lagi ada tentang cerita-cerita tentang batu, jenis-jenis batu dalam Al-Quran. Begini, oh pasti ada hubungannya, ada korelasi ilmiahnya, ya kan? Tidak langsung bilang, tidak nyambungnya. Belum ceritanya Nabi Adam tuntas, ya kan? Belum bagaimana ada anaknya, pembunuhannya atau apa, ya kan? Belum itu terpisah, ketemu lagi kembali atau apa, tidak ada di situ di Al-Baqarah, ya kan? Contoh cerita tentang Qabil dan Habil itu surah Al-Maidah itu jauh sekali itu jaraknya, 4 juz 5 juz itu jaraknya dari kisahnya ini Nabi Adam. Kenapa bisa? Oh pasti ada hubungannya itu. Jadi langsung tiba-tiba Adam langsung berbicara tentang ini. Oh, ada ilmu, ada manfaat, ada pengetahuan, ada hikmah di balik itu. Itulah muncul namanya ilmu munasabah. Pasti ada hubungannya. Contoh juga, kenapa Al-Baqarah itu letaknya setelah Al-Fatihah? Dan kenapa Al-Baqarah itu letaknya sebelum Ali Imran? Kenapa? Itu ya, itu pasti ada ilmunya. Nah seperti kalau Taurat dan Zabur. Berurut itu kitab kejadian, berurut Nabi Adam, Nabi ini. Itu sampai kisah-kisah tentang Nabi Isa. Dan di Injil itu kisah-kisah sahabatnya Nabi Isa. Runtut. Runtut itu. Secara runtut. Kalau kita coba lihat Al-Baqarah. Ya kan? Al-Baqarah tentang apa? Nabi Adam, Bani Israel. Ali Imran, Maryam lagi. Iya kan? Padahal Al-Baqarah ada kisah tentang Nabi Muhammad,
Kenapa lagi tiba-tiba lagi mundur lagi? Sebelumnya Nabi Muhammad, Nabi Isa lagi, mundur lagi, Nabi Zakaria lagi. Sudah tuh maju lagi, mundur lagi. Itu yang dari awal maju mundur cantik itu Al-Quran, ya kan? Pasti ada ilmunya. Oh, Allah letakkan. Jadi tidak sembarang itu. Allah letakkan ayat ini setelah ayat ini, pasti maknanya begini. Ayat ini setelah ini pasti korelasinya begini dan seterusnya. Jadi tidak sembarang itu, ya. Di sini karena keanehan, dalam kutip ini saya bilang aneh, karena belum ada kitab suci yang begini, tidak ada buku yang jenisnya seperti ini Al-Quran. Karena memang ini bukan Al-Quran, bukan manusia yang buat ya. Sama itu orientalis. Al-Quran itu tidak sistematis. Tidak sistematis. Kenapa tidak sistematis? Belum tuntas ini, melangkah lagi. Belum tuntas ini, kembali ke lagi. Itu tidak sistematis. Iya kan? Ada pendahuluannya, mana pembahasannya. Ada pembahasannya, mana penutupnya. Oke, pendahuluan itu Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti pembuka. Oke. Tapi penutup, tidak ada itu surah Al-Ikhtitam. Surah apa, surah penutup, tidak ada. An-Nas, itu manusia. Kenapa tentang manusia? Ya kan, sudah surah An-Nas, habis nih. Iya kan? Itu kenapa itu? Oh, makanya orientalis bilang begitu, jawaban kita gampang. Yang menentukan sistematis ilmiah sesuatu siapa? Menurut ini. Kalau menurut ini berarti orang. Kalau orang menilai ciptaan Tuhan, tidak etis. Tapi kalau orang menilai karya orang, contoh pengujimu, penguji Anda nanti ya, promotor Anda nanti, kan orang manusia. Ya kan? Kemudian meneliti, mencoret-coret tesis Anda, draft Anda, itu wajar. Manusia menilai manusia. Ini sistematika, ini apa, dan sebagainya. Ya kan? Tadi Turnitin juga. Yang buat Turnitin juga, walaupun itu sistem, itu manusia. Oke. Wih, sudah azan. Sudah, deh. Hah. Ya. Bagaimana suara saya tadi? Kedengaran, Ji? Atau terganggu dengan suara-suara? Ya, cukuplah mungkin. Nantilah kita lanjut berikutnya ya. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih moderator, pemakalah, dan semua yang bertanya. Kita bertemukan Allah dan tentunya juga kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak cerita-cerita yang menarik dalam Al-Qur'an. Oke, kesimpulannya bacalah, bacalah, dan bacalah. Daripada ikatan cinta yang Anda baca, khatamkan. Oke? Naruto, Baruto, nanti kalau ada cucunya lagi Baruto, dinonton lagi itu. Daripada itu, lebih baik khatamkan cerita-cerita dalam Al-Qur'an. Oke, kita bertemukan Allah dan kita berpisahkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Syukran, Sama-sama.